Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin berbagi kabar gembira atau menginformasikan kabar gembira buat rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini atau di tahap 1 ini. Ini informasinya sangat penting, ini datang dari Panselnas teman-teman ya. Jadi secara pribadi admin juga mengucapkan selamat buat rekan-rekan yang dinyatakan lulus. Dan buat rekan-rekan yang belum lulus, semoga di tahap 2 nanti lulus juga menjadi ASN P3K. Namun sebelum kita lanjut ke informasi menarik ini atau kabar gembiranya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan sebelum kita lanjut ke info intinya, buat rekan-rekan yang baru akan mendaftar di seleksi P3K di tahap 2 nanti, di sini admin sudah mengupload video terbaru atau info terbaru mengenai adanya perubahan aturan seleksi P3K di tahap 2. Jadi ada perbedaan aturan teman-teman ya mengenai seleksi P3K di tahap 2 dengan di tahap 1. Jadi silahkan rekan-rekan cek video yang ini teman-teman ya. Ini baru admin upload sekitar 4 jam yang lalu. Oke, jika sudah admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Nah, kabar gembira yang pertama yang akan admin sampaikan yaitu adanya notifikasi yang telah diberikan atau dikeluarkan ya, atau disampaikan oleh Kemendikbud. Nah, jika rekan-rekan membuka akunnya dan rekan-rekan itu mendapatkan notifikasi seperti ini, selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus. Untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kita ketahui teman-teman ya, bahwa mengenai pengumuman sanggah itu sudah diumumkan pada tanggal 20 Oktober. Yang artinya rekan-rekan yang di akun SSCASN-nya mendapatkan notif seperti ini, itu sudah dinyatakan 100% lolos atau lulus menjadi ASN P3K teman-teman ya. Karena ini tidak akan berubah lagi, karena tidak ada lagi yang akan menyanggah posisi teman-teman seperti itu. Jadi yang mendapatkan notif ini bergembiralah karena sudah dinyatakan lulus menjadi ASN. Tinggal rekan-rekan harus memperhatikan yaitu mengenai ini teman-teman ya, pengisian daftar riwayat hidup. Dan pengisian daftar riwayat hidup itu adalah untuk penetapan nomor induk P3K. Jadi harap teman-teman ketika nanti mengisi daftar riwayat hidup, isilah dengan data yang benar. Jangan sampai teman-teman buru-buru terus ada yang salah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, info selanjutnya atau kabar gembira selanjutnya kita bisa lihat di Permenpan RB teman-teman ya. Nah, ini Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini kita langsung saja di pasal 41. Nah, di mana di pasal 41 ayat 1, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon PPK. Ini baru calon PPK teman-teman ya. Pengangkatan calon PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Nah, yang mana kita bisa lihat per kabupaten kota teman-teman ya, yang kemarin sudah bisa diunduh di portal SSCASN. Keputusan PPK instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Jadi alurnya seperti itu teman-teman ya. Nanti PPK mengusulkan kepada BKN untuk mendapatkan nomor induk PPK. Penerbitan nomor induk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima oleh PPK instansi daerah paling lambat 25 hari kerja sejak waktu penyampaian, seperti itu. Atau kita anggap hitung sekitar 1 bulan begitu teman-teman ya penetapannya. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan, diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K
untuk satu periode berikutnya. Ini hal yang bisa dianggap sebenarnya mustahil teman-teman ya, jika ada yang ingin mengundurkan diri, karena teman-teman itu sudah berjuang begitu kerasnya supaya bisa lulus menjadi ASN, tiba-tiba ingin mengundurkan diri. Namun jika pun ada yang demikian, maka di tahun 2022 tidak boleh ikut lagi seleksi P3K. Itu seperti itu teman-teman ya, itu sanksinya. Oke, di pasal 42 PPK yang telah mendapatkan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 3 melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Di ayat 2, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai dasar dimulainya. Nah, ini teman-teman ya. Dimulainya hubungan perjanjian kerja P3K dengan instansi daerah. Jadi begitu NIP-nya ya, nomor induknya keluar, nah nanti di situ akan menjadi perhitungan awal atau dimulainya hubungan atau kontrak perjanjian kerja tersebut. Nah, mengenai lama kontrak, nah berdasarkan Permenpan ini, masa hubungan perjanjian kerja P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat 2 paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Serta dapat diperpanjang. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Yang namanya guru pasti tetap dibutuhkan teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi kita langsung di sini teman-teman ya. Di pasal 44 lagi, di ayat 1, P3K yang telah diangkat, nah setelah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Nah, jadi dengan masa kerja 0 artinya dari 0 tahun teman-teman ya sampai sekian begitu. Begitu perjanjiannya sudah ditandatangani, maka teman-teman itu sudah istilah mendapatkan slip gaji seperti itu. Nah, kabar gembiranya ada di sini teman-teman juga, di mana di ayat 2 ini golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk JF guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma 4 ditetapkan pada golongan 9. Jadi golongannya itu golongan 9 buat rekan-rekan yang dinyatakan lulus menjadi ASN P3K. Nah, jadi teman-teman ya, jika teman-teman misalnya penasaran berapa sih gaji P3K golongan 9, silahkan cek-cek di Google gitu teman-teman ya. Nah, sebagai penyemangat begitu untuk mengisi daftar riwayat hidup atau menanti keluarnya terbitnya nomor induk. Nah, kebetulan admin juga sempat mendapatkan ada postingan dari teman-teman ya. Entah ini apakah benar atau seperti apa teman-teman ya. Nah, di mana ada salah seorang rekan mengatakan bahwa gaji pokok untuk P3K, gaji pokok golongan 9 yaitu 2,9 teman-teman ya. Nah, ini 2,9. Kalau misalnya memang ini benar 2,9, alhamdulillah. Jika di atasnya ini, alhamdulillah lagi, mengingat gaji kita sebagai honorer sebelumnya itu kecil begitu teman-teman ya. Bukan berarti tidak mensyukuri, tapi ini sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat lumayan begitu. Jika memang gaji golongan 9 itu 2,9 ya teman-teman ya. Tapi ini juga tidak bisa kita jadikan acuan benar atau tidaknya. Ini hanya admin sampaikan sebagai penyemangat mengenai besarannya. Nah, jadi buat teman-teman, admin kembali ingatkan ketika teman-teman itu mengisi daftar riwayat hidup ya teman-teman ya, silahkan isi dengan data yang baik dan benar, jangan sampai ada kekeliruan teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.